Cek, cek. Suara saya terdengar nggih, Bapak Ibu? Cek, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Ya, Dengar, terdengar. dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Bapak. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, kita foto bersama dulu nih, Bapak Ibu. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita foto bersama. Mohon diaktifkan kameranya. Baik, terima kasih Bu Farida. Untuk yang lain, Bapak Ibu, mohon diaktifkan kameranya. Kita foto bersama dulu. Oke, sebentar. Oke, satu. Banyak yang belum on cam ya, Bapak Ibu. Mohon diaktifkan dulu kameranya. Oke, sambil menunggu yang on cam, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Apakah masih semangat di pertemuan hari ini? Masih semangat, Bapak. Masih, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Semoga yang mengikuti Zoom hari ini mendapatkan ilmu Amin. yang bermanfaat dan semoga apa yang kita Amin, amin, pelajari amin, hari ini amin, nanti Bapak. keluar banyak yang keluar ya di tes Amin, P3K nanti. amin. Amin. Amin, amin. Sambil menunggu yang lain open kamera, kita doa bersama dulu nggih Bapak Ibu. Doa saya pimpin. Hmm. Mari berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga Amin. diberikan kelancaran pada saat tes nanti dan semoga apa yang kita perjuangkan mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, Masih banyak yang belum open cam ya. Iya, mungkin masih itu, Pak, sholat. Ini karena tidak Oh, sholat jadinya jadinya bisa on time. Kemarin sampai malah telat itu kemarin karena ada pengajian jadinya malah telat oh ngikuti. begitu. Mungkin ini Nggih, pada nggih. sholat, Bapak. Oh, nggih, nggih. Nggak apa-apa mungkin seadanya dulu nggih, tapi nanti di akhir Iya. kita foto bersama lagi. Oke, 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 siap, Bapak. monggo yang sudah stay di depan laptop, kita open cam. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, pakai gaya yang lebih semangat. Mungkin tangannya mengepal atau mungkin gaya bebas, monggo Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Bentar nggih. Oke, mohon izin saya share screen. Apakah sudah tampil? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang prediksi soal tes wawancara untuk mempersiapkan seleksi P3K 2024. Tes wawancara ini bisa dibilang soal yang paling sedikit nih Bapak Ibu daripada
jenis tes soal yang lain. Maka dari itu untuk pertemuan tes wawancara porsinya lebih sedikit daripada tes yang lain. Ini sedikit perkenalan diri dari saya. Nama saya Dwi Sigit Cahyono, saya biasa dipanggil Pak Sigit kalau saya di sekolah. Pekerjaan saya sebagai guru di SMKN 2 Buduran Sidoarjo dan alhamdulillah sudah PNS. Tempat tanggal lahir saya di Sidoarjo 6 Agustus 1993. Pengalaman pekerjaan saya dulu pernah di Bimbel Surabaya dari tahun 2015 sampai 2019. Kemudian saya mengikuti tes CPNS dan alhamdulillah tes CPNS tersebut baru pertama kali dan langsung lolos di tahun 2019. Kemudian saya diangkat PNS tahun 2020. Saya di SMKN 1 Sambeng, Lamongan. Maaf ini salah harusnya satu Sambeng, Lamongan sampai 2022. Kemudian saya mutasi di SMKN 2 Buduran Sidoarjo di tahun 2023 awal sampai sekarang. Riwayat pendidikan saya, S1 saya di Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Maaf ini Universitas Negeri Surabaya. Maaf ada tipu sedikit. Ini profil diri saya. Oke, kita ke seputar perkenalan terkait eh, apa itu seleksi kompetensi wawancara. Dalam Kemenpan RB tahun nomor 324 tahun 2024, jumlah total soal yang harus diselesaikan oleh peserta seleksi adalah 145 butir. Mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang ini. Jumlah soal tersebut terbagi menjadi beberapa kategori, yakni 90 soal seleksi kompetensi teknis, 25 soal seleksi kompetensi manajerial, 20 soal kompetensi sosiokultural, dan hanya 10 soal saja untuk seleksi kompetensi wawancara. Jadi porsinya paling sedikit di antara ketiga jenis tes yang lain. Nah, kisi-kisi dari tes wawancara. Tes wawancara sendiri adalah salah satu tahap penting dalam seleksi penerimaan P3K. Wawancara ini bertujuan untuk menilai kesesuaian calon P3K dengan formasi yang dilamar. Selain tes seleksi lainnya, selain itu materi wawancara digunakan untuk menggali informasi non kognitif yang bertujuan otomatisnya nih gunaku. menilai maaf audionya masih ada yang aktif ya. Untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Berikut ini beberapa komponen yang bisa menjadi panduan persiapan peserta. Jadi yang akan dinilai nanti yaitu 4, penguasaan materi, yang mungkin akan menanyakan hal terkait bidang. Yang kedua kompetensi. Yang ketiga tentang integritas, komitmen, kejujuran, etos kerja. Dan yang keempat adalah motivasi. Jadi soal-soalnya akan menanyakan motivasi peserta atau calon P3K nantinya. Nah, kata kuncinya bagaimana? Ini saya buat bahasa saya biar lebih sederhana gitu Bapak Ibu. Jadi pilih jawaban yang terbaik meskipun berbeda dari kenyataan diri kita. Jadi meskipun diri kita mungkin tidak bisa seperti apa yang ada di opsi, jangan terlalu jujur dengan kondisi kita Bapak Ibu. Tapi pilihlah jawaban yang seharusnya atau logikanya itu yang terbaik. Jadi jangan terlalu jujur, misalkan nanti ada opsi yang itu saya banget, bukan. Jadi tes wawancara ini bukan tentang tes kejujuran. Terus tidak ada soal tentang mengecek konsistensi dari jawaban kita. Maksudnya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah tes rohani sebelumnya mungkin ya. Mungkin di perpanjang SIM mungkin. Nah, di tes-tes tersebut itu kan ada soal yang saling berkaitan. Soal-soal yang berkaitan tadi itu
ada yang apa namanya mirip, tapi opsinya itu dirubah kalimatnya atau soalnya dirubah bentuk kata-katanya. Di soal wawancara ini tidak ada soal yang mengetes apakah jawaban kita konsisten atau enggak dengan soal yang awal dengan yang akhir, tidak ada. Karena soal yang muncul cuma 10 soal dan dari 10 soal tersebut tidak ada yang saling berkaitan. Jadi pilihlah jawaban yang terbaik. Saya yakin Bapak Ibu tahu dan bisa membedakan mana nanti jawaban yang terbaik dari opsi. Jadi ingat ya, ini bukan tes kejujuran, jadi jangan dijawab sejujur mungkin dari pribadi Bapak Ibu. Tapi pilihlah jawaban yang terbaik menurut logika dari Bapak Ibu. Itu kata kunci dari saya. Semoga bisa menjadi pengantar nanti ketika memilih opsi dari beberapa opsi jawaban. Oke, kita ke soal, nggih, Bapak Ibu. Nomor 1, Anda sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti, maaf, Anda sudah Maaf, Pak maaf izin Pak, Pak, itu Pak Pak, mengganggu kepalanya Pak, punten. iya, maaf itu kepalanya maaf mengganggu, jadi nggak tahu ada soalnya. Terima kasih oh, Bapak. maaf, share screen-nya ketutupan kepala saya, tuh, Bapak Ibu. Ya Pak, betul Pak, iya betul itu saya betul Pak, komen. iya. Oh, sebentar. Sebentar, saya hilangkan gitu, Bapak Ibu. Sebentar, saya hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Eh, Lihat nggih, Bapak Ibu? Nah, Sudah kelihatan ini Bapak. betul Pak nganggu nggih. Kelihatan. Oke, kita mulai lagi. Anda sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Setelah dinyatakan lulus, Anda ditempatkan di daerah terpencil dengan fasilitas terbatas. Apa yang akan Anda lakukan? B. B, Pak. Oke, mungkin kita biar interaktif, kita di chat aja nggih Bapak Ibu. Oke, biar biar yang lain juga eh, bisa menjawab via chat dulu. Oke, sebagian besar jawab B. Oke, kita bahas ya. Opsi yang pertama, mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke daerah yang lebih dekat dengan keluarga. Ini kurang baik nih Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwa kita kurang berkomitmen terhadap instansi karena kita lebih mengutamakan keluarga daripada instansi. Memang resikonya jadi ASN memang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi harus mengutamakan pekerjaan dulu daripada keluarga. Ini opsi yang memang terbaik ya Bapak Ibu. Meskipun dalam realitanya atau mungkin dalam kepribadian kita mungkin itu kurang sesuai. Tapi kembali lagi ini adalah jawaban yang terbaik. Jangan memilih opsi A, jangan mengutamakan keluarga dulu. Yang B, menerima penempatan tersebut dan berusaha memberikan pelayanan terbaik. Banyak yang jawab B. Yang C, menunda penempatan dengan alasan pribadi yang mendesak. Kemudian yang D, mengundurkan diri karena tidak siap dengan kondisi tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk tes wawancara ini ada poin-poinnya, jadi tidak ada jawaban salah. Nanti jawaban yang terbaik akan mendapatkan poin 4, kemudian 3, 2, dan yang paling tidak sesuai atau kurang sesuai, jawaban yang kurang tepat, itu nanti poinnya 1. Jadi tidak ada jawaban salah nih Bapak Ibu, tapi poinnya itu nanti yang akan mempengaruhi besar kecilnya nilai dari Bapak Ibu. Oke, jawaban yang benar adalah B betul Bapak banget. Ibu. Ya, B ya. B. Menerima ya. Meskipun dalam hati agak berlawanan ya Bapak Ibu ya. Betul, jadi yang poin terbesar adalah B, sedangkan yang poin ketiga itu adalah A, poin
Dua adalah C, menunda, dan yang keempat yang paling kurang sesuai yaitu mengundurkan diri karena tidak siap dengan kondisi tersebut. Jangan fokus ke opsi yang lain, ya Bapak Ibu. Bisa jadi ini ada yang poinnya mungkin lebih besar daripada yang lain. Kita fokus ke B, kita berusaha untuk dapat poin yang terbanyak, yaitu jawabannya adalah B. Nah, untuk soal ini adalah menilai tentang komitmen dan dedikasi tinggi dari calon pelamar P3K. Oke, dari poin satu, maaf, nomor satu mungkin ada yang ditanyakan. Lanjut, oke, Bapak Ibu. Lanjut, lanjut. Oke, nomor dua. Mudah nggak Bapak Ibu untuk wawancara? Insya Mudah. Allah. Insya Allah, semoga nanti juga seperti ini. Nomor dua, Anda dihadapkan pada situasi di mana masyarakat mengeluhkan pelayanan yang lambat. Apa langkah pertama yang Anda ambil? Jawab di kolom komentar atau chat nih Bapak Ibu. Yang A meminta masyarakat untuk lebih bersabar karena keterbatasan sumber daya. Yang B mengabaikan keluhan tersebut karena bukan tanggung jawab Anda langsung. Yang C menyerahkan masalah ini ke atasan tanpa memberikan usulan solusi. Yang D segera memeriksa dan mencari tahu penyebab pelayanan yang lambat. Banyak yang menjawab opsi D. Oh, ada yang jawab A juga. Jadi sebagian besar jawab D dan ada yang menjawab A. Oke, kita bahas nih Bapak Ibu. Anda dihadapkan pada situasi di mana masyarakat mengeluhkan pelayanan yang lambat. Apa langkah pertama yang Anda ambil? Jadi kira-kira dengan situasi keluhan masyarakat yang pelayanan lambat, respon Bapak Ibu seperti apa? Oke, jawaban yang benar adalah D. ya, betul yang D, nggih, Bapak Ibu. Segera memeriksa dan mencari tahu penyebab pelayanan yang lambat. Nah, kalau yang A itu memang opsi yang baik, tapi itu poin yang setelah D. Poinnya nanti dapat poin 3. Kenapa? Karena eh, itu hanya solusi, maaf, bukan solusi, solusi malah yang D. Ini hanya penundaan dari permasalahan, tapi tetap nanti masyarakat tetap akan mengeluh nanti kalau permasalahannya tidak segera diselesaikan. Untuk poin yang dua ada di opsi C, untuk yang paling tidak sesuai yaitu mengabaikan. Nah ini Bapak Ibu, di soal wawancara, sebetulnya soal wawancara ini kalau Bapak Ibu dulu pernah juga, mungkin di sini ada yang guru mungkin dan sedang mengikuti PPG, pernah juga mungkin ada yang dapat soal seperti ini. Opsi yang paling rendah nilainya itu adalah opsi yang mengabaikan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu memilih opsi yang mengabaikan. Karena Bapak Ibu adalah pelayan publik di sini nanti. Baik jadi guru, tenaga teknis, apapun itu nanti. P3K, ASN, itu semua adalah pelayan publik. Jadi kalau ada opsi mengabaikan itu pasti adalah poin yang paling rendah. Jadi betul-betul hindari kalau ada kata mengabaikan. Oke, dari nomor satu, maaf, nomor dua aman ya Bapak Ibu? Belum ada kesulitan ya. Oh ya Bapak Ibu, saya menyediakan soal dengan tingkat kesulitan HOTS juga nanti di akhir. Jadi di awal-awal ini kita baru mengenal soal wawancara agar Bapak Ibu lebih terbiasa dulu dengan soal wawancara. Jika nanti sudah terbiasa, nanti kita akan membahas soal yang bertipe HOTS. Oke, kita next soal berikutnya. Oh ya, maaf ini tentang sigap dan problem solving. Jadi bagaimana kita cepat tanggap terhadap permasalahan dan bagaimana kita mencari solusi terhadap permasalahan tersebut dengan segera. Baik, sekarang nomor 3. Bagaimana Anda menyikapi jika atasan memberikan tugas
yang Anda anggap tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaan Anda? Jawab di kolom komentar nih Bapak Ibu. Yang A mengerjakan tugas tersebut dengan ikhlas mengutamakan kepentingan publik. Yang B menolak tugas itu dengan alasan tidak relevan karena beranggapan tugas tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan Anda. Yang C melakukan tugas itu tetapi hanya sebatas formalitas. Jadi fisiknya bergerak tapi dalam hati ngerundel. Sedangkan D mengeluh kepada rekan kerja tentang ketidakadilan atasan. Jadi dia itu ngomong yang jelek-jelek di belakang. Tapi di depan dia baik kepada atasan. Sepertinya kalau nomor 3 ini sangat jelas nih Bapak Ibu. Tidak ada yang jawab selain A ya. Meskipun dalam hati sebetulnya mungkin masih banyak di lapangan yang menjawab mungkin B. Karena kalau di lapangan itu kan ada rasa penolakan gitu, Bapak Ibu, karena tidak sesuai dengan pekerjaan. Tapi hati-hati Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti jadi ASN, kinerja Bapak Ibu akan terus dipantau oleh pimpinan. Jadi diharapkan memang betul tugas apapun itu yang diberikan oleh pimpinan itu betul-betul diterima. Oke, jawaban yang terbaik adalah yang A, Bapak Ibu ya. Sedangkan opsi B adalah jawaban yang paling rendah poinnya, menolak. Oke, masih aman ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, ini tentang ikhlas dalam bekerja karena tidak sesuai bidang, tapi kita harus dipaksa untuk menerima tugas dari pimpinan tersebut. Terus kita juga menunjukkan komitmen diri terhadap instansi kita dan bertanggung jawab terhadap instansi kita. Soal nomor 4. Di kolom komentar ya Bapak Ibu. Anda telah bekerja sebagai P3K selama beberapa bulan dan diminta memberikan pelatihan kepada rekan baru. Jadi sudah bekerja 6 bulan dan ada rekan P3K baru. Bagaimana Anda menanggapi permintaan ini? Yang A, menolak karena tidak merasa cukup berpengalaman. Yang B, memberikan pelatihan ala kadarnya karena merasa tugas itu membebani. Yang C, menerima dengan senang hati dan mempersiapkan materi pelatihan sebaik mungkin. Yang D, mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain yang lebih ahli. Bapak Ibu mohon maaf jangan coret-coret di layar ya Bapak Ibu, cukup di kolom komentar saja kalau mau menjawab. Oke, kebanyakan menjawab C. Oke, berarti aman ya. Untuk soal ini tidak ada kesulitan. Jawaban yang paling tepat betul yaitu adalah C. Sedangkan opsi paling rendah seperti yang saya bilang tadi menolak atau mengabaikan. Pokoknya kalau ada kata-kata negatif menolak, mengabaikan jika ada tugas, itu pasti adalah poin paling rendah. Sedangkan menerima dengan senang hati dan mempersiapkan materi pelatihan sebaik mungkin ini adalah poin yang tertinggi. Meskipun dalam realitanya belum tentu, ya, Bapak Ibu bisa seperti itu. Oke, masih aman. Nah, untuk materi ini adalah patuh terhadap atasan, taat patuh terhadap aturan. Oke, kita next ke soal berikutnya. Anda mendapat informasi bahwa ada perubahan kebijakan yang berdampak pada tugas Anda sehari-hari. Apa langkah pertama Anda? A. Menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan secepat mungkin. Yang B. Mengkritik kebijakan tersebut di depan umum karena menyulitkan pekerjaan. Yang C. Menunggu sampai kebijakan diperjelas lebih lanjut sebelum bertindak. Yang D. Mengabaikan kebijakan tersebut karena tidak setuju. Jadi ada informasi, tetapi informasi itu tidak benar-benar detail. Atau mungkin masih ada info yang masih simpang siur. Terus ada perubahan kebijakan bahkan. Sebagian besar menjawab
A. Oh, ada yang menjawab C. Oke, ada yang jawab A sebagian besar dan ada yang menjawab C. Oke. Nah, ini kayaknya kita perlu diskusi Bapak Ibu. Barangkali nanti dari jawaban saya ada yang salah. Bapak Ibu monggo dipersilakan yang menjawab C mungkin bisa mengutarakan pendapatnya. Boleh kalau mau open mic. Monggo, kenapa kok bisa jawab C? Dari Ibu Farida, Ibu Penny, dan Eh, Ibu Merian. Monggo. itu Pak, dari menurut saya ya Pak ya, Ya. itu ada kata kunci dari informasi. Ada informasi bahwa ada perubahan kebijakan. Jadi baru informasi, belum ada kayak seperti kayak sudah ada SK gitu ya Pak. Kalau sudah ada SK itu pasti sudah ketetapan yang harus kita sesuaikan dan ada perubahan. Kita dapat menyelesaikan secepat mungkin. Tapi kan ini baru informasi, belum ada baru info yang simpang siur menurut saya seperti itu Pak. Ada kata kunci informasi perubahan kebijakan gitu. Jadi saya awalnya tadi menjawab yang A, tetapi setelah Ah, ada kata mendapatkan kata informasi, jadi saya mengganti menunggu sampai kebijakan diperjelas lagi. Itu Pak dari saya. Monggo iya. dari yang lain. Monggo, mungkin yang menjawab A bisa mengutarakan pendapatnya. Mohon Monggo. izin, Pak. Nggih. Bapak Oke. Eko, monggo. Nah, kebetulan kalau saya cenderung ke A, Pak, menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan secepat mungkin. Karena sekalipun ini di sini disebutkan Anda mendapat informasi, menurut kami kata-kata informasi ini karena di situ dilanjutkan dengan keterangan bahwa ada perubahan kebijakan yang berdampak pada tugas saya sehari-hari, jadi setidaknya saya harus sesegera mungkin menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Eko. Nah, ini pandangan dari Bapak Eko dan Ibu Farida. Betul, dari pendapat dari penjenengan semua bahwa untuk soal ini memang ada dua hal yang memang membuat kita bingung gitu Bapak Ibu. Tapi kalau saya pribadi lebih sepakat yang A. Kenapa seperti itu? Karena betul yang diutarakan Bapak Eko, karena di situ ada perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan. Jadi kita harus menyesuaikan dulu, langsung menyesuaikan diri. Sekedar cerita nih Bapak Ibu, saya sering sekali Bapak Ibu dapat dapat info, padahal SK sebelumnya itu infonya A misalkan. Tapi tiba-tiba ada perubahan informasi dan itu melalui WA Bapak Ibu, bukan melalui SK atau nota dinas. Dan itu langsung diteruskan kepala sekolah melalui via chat dan chat itu langsung diteruskan kepada kita guru-guru. Dan itu langsung kita laksanakan Bapak Ibu. Jadi kalau kita bekerja menjadi abdi negara dengan perubahan yang begitu cepat, itu kita memang harus langsung menyesuaikan diri. Meskipun info tersebut belum berupa SK, jadi kita harus menyesuaikan diri dulu dengan perubahan kebijakan itu, tapi kita tidak perlu mengajak orang lain karena memang betul belum menjadi SK. Intinya kita menyesuaikan dulu dengan kebijakan itu karena berkaitan dengan tugas kita pribadi. Jadi kita harus langsung langsung menyesuaikan diri dengan kebijakan meskipun belum ada SK resmi. Jadi saya lebih lebih condong ke jawaban A. Sedangkan jawaban C poinnya 3. Bapak Ibu ini bukan jawaban saklek nih Bapak Ibu karena bisa jadi pembuat soal nanti bisa berpandangan berbeda dengan pendapat saya. Makanya tadi saya perlu diskusi barangkali dari pandangan saya ini mungkin berbeda nanti. Mungkin itu untuk soal 5 Bapak Ibu. Jadi kalau saya beranggapan bahwa A adalah poin 4, sedangkan C poinnya 3. Sedangkan yang paling rendah jelas yaitu mengabaikan kebijakan tersebut karena tidak setuju. Kita sebagai calon ASN, calon P3K,
tidak boleh mengabaikan info apapun itu yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Oke, kita next, Bapak Ibu, nggih. Nah, ini kuncinya yaitu adaptif. Dengan perubahan apapun kita harus selalu siap. Oke, nomor 6. Jawab di kolom komentar nggih Bapak Ibu. Dimohon untuk yang mencoret layar, tolong jangan mencoret layar, cukup dijawab di kolom komentar saja. Anda sedang mengerjakan sebuah proyek yang membutuhkan keputusan cepat, namun atasan Anda sedang tidak dapat dihubungi. Apa yang Anda lakukan? Jadi atasan Anda ini tidak bisa dihubungi dan tidak di lokasi juga. Opsi yang A, menunggu sampai atasan kembali meskipun proyek terhambat. Yang B, menghentikan proyek sementara sampai atasan dapat dihubungi. Yang C, mengambil keputusan sendiri tanpa peduli dampaknya karena terburu-buru. Yang D, mengambil keputusan terbaik yang Anda bisa berdasarkan data yang ada dan melaporkan kepada atasan setelahnya. Oke, ada yang jawab D, 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 D semua, oke, Bapak Ibu. Oh, ada yang jawab B. Oke, nah kalau ini langsung saya bahas nih Bapak Ibu. Ada yang jawab D dan B. Kita bicara realitanya dulu nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara realita, ada pimpinan yang memang karakternya tidak mau dihilangkai. Dalam realita memang seperti itu. Sebagian besar malah. Ada yang pimpinan maunya itu ditunggu dulu. Ketika beliaunya belum hadir atau tidak bisa dihubungi, maunya itu ditunggu dulu. Jadi kalau ada proyek terhambat atau apapun itu maunya beliaunya ditunggu dulu. Realitanya Bapak Ibu memang seperti itu. Saya juga merasakan juga seperti itu. Ketika kita ada acara, mungkin kepala dinas belum hadir, kita terpaksa harus menunda acaranya sehingga memundurkan schedule-nya untuk beliaunya datang terlebih dahulu baru dimulai. Realitanya memang seperti itu Bapak Ibu. Tapi dalam soal ini opsi yang terbaik menurut saya adalah D. Kenapa? Karena ketika kita menunda proyek, misalkan kita milih B, yang dikorbankan ini tidak satu orang, tapi banyak orang, Bapak Ibu. Jadi resikonya akan lebih besar. Jadi sebaiknya kita mengambil keputusan yang terbaik yang kita bisa, tapi tidak sembrono berdasarkan data yang ada. Bahkan kalau perlu kita juga diskusi dengan rekan kerja kita, pastikan dalam proyek atau suatu event atau acara, tidak mungkin kita sendiri yang mengerjakan gitu Bapak Ibu. Kita pasti bisa mengumpulkan data dan diskusi dengan rekan kerja. Setelah itu baru kita melaporkan kepada atasan kita. Seperti itu. Jadi jawaban yang terbaik adalah yang D, sedangkan A poinnya 3 atau B, ini mirip sebetulnya A dan B. Itu B poinnya. Dan yang paling rendah adalah mengambil keputusan sendiri tanpa peduli dampaknya terhadap, karena terburu-buru. Nah ini opsi yang paling rendah poinnya. Jadi dia sembrono, langsung diputusi tanpa melihat data, tanpa diskusi, dan tanpa melaporkan ke atasan. Oke, kita next. Nah, yang dinilai di poin nomor 6 ini adalah kemandirian kita, Bapak Ibu. Jadi ketika kita dikasih tanggung jawab, mungkin semacam koordinator dalam suatu proyek, sedangkan pimpinan yang paling tinggi itu tidak ada, itu menunjukkan kemandirian kita, apakah bisa memutuskan suatu hal atau mengandalkan pimpinan kita. Itu juga kita dinilai, Bapak Ibu. Nomor 7.
Anda diberi tugas untuk membuat laporan dalam waktu singkat, namun Anda merasa terlalu banyak beban kerja. Apa yang Anda lakukan? Yang A, membicarakan beban kerja Anda dengan atasan untuk mencari solusi bersama. Yang B, mengerjakan laporan secepat mungkin meskipun hasilnya kurang maksimal. Yang C, mengabaikan tugas tersebut karena merasa tidak mampu. Yang D, meminta rekan kerja untuk mengerjakan tugas Anda. Ini lepas tanggung jawab ini. Nah, ada yang A, ada yang B tadi ya. Oke, ada yang B. Bagian besar jawab A. Oke, sebagian besar jawab A. Oke, kita bahas nih Bapak Ibu. Jawaban yang terbaik adalah yang A. Betul Bapak Ibu. Kenapa kok bukan B? Karena di situ yang kalimat paling terakhirnya meskipun hasilnya kurang maksimal. Jadi eh, bahasa Jawanya gerusa-gerusu nih Bapak Ibu. Jadi dikerjakan secepat mungkin meskipun hasilnya kurang maksimal. Nah, sebaiknya kita bicarakan, kita diskusikan dengan atasan kita. Karena beban kerjanya terlalu berat, tetapi waktunya terlalu singkat. Ini bukan menunjukkan kita tidak mampu, Bapak Ibu, tapi kembali ke kebaikan instansi. Jadi kita mengutamakan instansi kita daripada istilahnya brand image kita pribadi. Poin tertinggi ada di A, poin terendah ada di C, mengabaikan tugas tersebut. Nah, yang dinilai di nomor 7 ini adalah tanggung jawab dan kualitasnya. Kalau kualitasnya kurang baik, nah ini juga hasilnya kan kurang maksimal. Nanti instansinya yang akan dirugikan. Oke, aman. Sebagian besar jawab A. Kita next nomor 8. Nah, ini saya bold ini. Anda menemukan rekan kerja Anda melanggar aturan yang dapat merugikan organisasi. Apa yang Anda lakukan? Yang A, menegur rekan tersebut secara langsung tanpa melibatkan siapapun. Yang B, melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang di organisasi. Yang C, membiarkan saja karena tidak ingin merusak hubungan baik, jadi tidak enakan, sungkan. Yang D, membicarakan hal tersebut dengan rekan lain untuk mencari dukungan sebelum bertindak. Jadi kalau opsi D ini mencari masa dulu. Oke, jawab bagian besar ada yang jawab B dan ada yang menjawab A. Wah, ini kayaknya porsinya hampir mirip ini. Kita perlu diskusi ini. Monggo, barangkali ingin mengutarakan pendapatnya kenapa kok bisa, kita mulai dari A dulu. Ada yang menjawab A, monggo bisa open mic, kenapa kok bisa menjawab A. Monggo dipersilakan. Oke, halo. Ya, ya, halo Bapak. Ya, saya sendiri menjawab karena Pak Eko, alasan ya. saya menjawab itu yang pertama, Anda menemukan rekan kerja Anda melanggar aturan yang dapat merugikan organisasi. Nah, kalau menurut saya sih yang pertama langkah awal itu adalah menegur dulu. Menegur rekan tersebut secara langsung tanpa melibatkan siapapun. Ketika mengulangi lagi baru kita melaporkan. Oh, gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi yang pertama negur dulu baru dilaporkan kalau diulangi. Oke, mungkin Iya, pertama betul. dapat dari Pak Eko. Ada lagi mungkin yang menjawab B, monggo mengutarakan pendapatnya. Kenapa kok Mohon menjawab? izin, Pak. Oke, Ini saya tidak, Pak. maaf Karena putus-putus Bapak. ketika kita tahu rekan kita itu melanggar aturan, ketika kita tahu rekan kita itu melanggar aturan, lebih-lebih aturan yang dilanggar ini dapat merugikan organisasi,
Maka menurut saya ini sudah ranahnya bagi yang berwenang di organisasi untuk mengatasi, Pak. Jadi sudah bukan lagi wewenang kita sebagai rekan kerja. Terima kasih. Oke, jadi wewenangnya pimpinan. Oh, maaf tadi yang menjawab Pak Kartawi yang menjawab A, nggih. Sedangkan Pak Eko menjawab B. Oke. Terima kasih atas pendapatnya. Untuk nomor 8, nah di situ saya bold nggih, ada kata organisasi, merugikan organisasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kenapa kok B? Nah, alasannya tadi sudah sangat luar biasa ini dari Bapak Eko ini. Betul, jadi melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau pelanggaran tersebut itu sifatnya pribadi, yang itu tidak merugikan organisasi, kan ada nih Bapak Ibu mungkin dia tidak disiplin, atau pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya individu. Nah, itu lebih baik ditegur dulu. Tetapi kalau, ya di sini saya bold nih Bapak Ibu, pelanggaran tersebut itu merugikan organisasi, karena yang dirugikan organisasi Bapak Ibu. Nanti yang dirugikan tidak hanya dia sendiri, tapi kita bersama. Maka sebaiknya segera dilaporkan ke pimpinan agar segera ditindak. Nah, itu kata kunci Bapak Ibu ya. Karena di sini saya bold untuk organisasi. Kalau pribadi, monggo itu bisa ditegur secara pribadi. Nggak melalui pendekatan dulu Kak ya. Gimana Kayak Bapak Ibu? pelajaran sebelumnya, Gimana Ibu? kalau pelajaran sebelumnya seperti pendekatan Kak, seperti dua kali pernyataan, contohnya tentang siswa melakukan ini, kemudian pendekatan lagi seandainya terjadi radikal itu kan kita perlu pendekatan itu. Kalau saya perhatikan setiap soal itu ya Kak ya, hanya Oh lebih ya. ke menunjukkan pendekatan loh. Kenapa kok yang ini kok kita ke B loh Kak? Nah, Mm-mm. ini kan saya bold Ibu nggih. Karena ini Ya. langsung melanggar aturannya itu langsung merugikan organisasi. Maka saya berpendapat ini yang B. Mm-mm. Nggak terjadi dari radikal gimana Kak? Kalau kemarin kan ada soal juga itu, jika kita Ya. tetangga kita radikal gitu kan, nggak salah itu kita lihat radikal kan, itu kan termasuk bukan pribadi Kak ya, itu kan jatuhnya Ah, masyarakat, itu sama aja halnya ke organisasi Kak itu. Tapi kalau saya perhatikan soal waktu itu jawabannya tuh pendekatan Kak, seperti yang A itu loh Kak. radikal berarti Heeh. oh Contoh soalnya itu loh Kak, waktu itu saya sempat iya, baca gitu kan, kita kan kasih soal-soal tiap per hari gitu kan. iya, iya, betul, betul. Mm-mm. Nah, ini memang soalnya memang terlalu singkat, Ibu. Dari soal ini bukan soal HOTS gitu, gitu, Ibu. Iya. Gitu. Jadi kurang spesifik memang di soal ini. Mm-mm. Tapi kalau saya membacanya ini terlihatnya seperti urgent. Urgentnya itu mengarahkan langsung ke kebaikan organisasi atau Heeh, apa yang dilihat dari nanti kalau ini nggak segera diselesaikan, nanti nama organisasi yang kena. Kalau heeh. kalau soalnya mungkin lebih spesifik, lebih khusus, ada penjelasan yang lebih panjang, dan itu memang bisa dibicarakan secara kekeluargaan, memang betul opsinya yang terbaik adalah menegur atau mengingatkan lebih dahulu. Tapi kalau Mm-mm. saya baca soal ini, sifatnya sepertinya lebih ke urgent. Kalau segera tidak ditindak, sedangkan kita tidak punya wewenang untuk itu, maka sebaiknya langsung pimpinan yang langsung menegur agar tidak merugikan organisasi. Mungkin itu Ibu yang saya pahami dari soal ini. Oke, oke lah. Makasih ya. Oke, terima kasih Ibu juga pendapatnya. Jadi untuk soal nomor 8 ini adalah tentang budaya kerja sehat. Jadi kalau eh, hal-hal yang dilakukan oleh seseorang itu bisa merugikan organisasi dan itu sifatnya juga urgenitas, itu memang harus segera ditindak dan pimpinan harus segera langsung menindak. Kalau tidak seperti itu, maka nama instansi yang akan kena di mata masyarakat karena terlihat seperti membela si pelanggar tersebut. Itu yang saya pahami dari soal ini. Oke, terima kasih diskusinya. Kita lanjut ke nomor 9. Anda diminta untuk mengikuti pelatihan yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan Anda. Apa respon Anda?
Yang A menolak mengikuti pelatihan karena merasa itu tidak relevan. Yang B mengikuti pelatihan dengan antusias memahami bahwa itu dapat memperluas pengetahuan Anda. Yang C mengikuti pelatihan tetapi tidak memperhatikan materi yang disampaikan, hanya formalitas saja. Yang D mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pelatihan tersebut. Saya rasa kalau soal ini tidak ada kesulitan ya Bapak Ibu. Oke, bagian besar menjawab B, tidak ada masalah untuk soal ini. Tapi dalam realitanya belum tentu Bapak Ibu. Kalau ada pelatihan kemudian ditunjuk, nah itu belum tentu mau karena merasa, oh saya nggak kompeten dengan pelatihan itu karena tidak sesuai dengan pekerjaan saya. Kenapa yang dikirim bukan si A dan saya bukan di bidang itu. Realitanya seperti itu. Tapi kita memilih opsi yang terbaik. Jadi opsi yang terbaik adalah poin B. Sedangkan poin yang terendah yaitu menolak mengikuti pelatihan karena merasa itu tidak relevan. Untuk nomor 9 ini yang dinilai adalah pengembangan diri dari segala aspek. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah paham bahwa yang menduduki di dinas-dinas itu dulunya bukan di bidang yang sama. Bahkan kalau saya cerita sedikit, kalau di dinas pendidikan itu dulunya orang-orangnya bukan dari dinas pendidikan. Sebelumnya mungkin mereka sudah dapat pelatihan yang bukan di bidangnya. Dan sering kali antara 2 tahun atau 3 tahun sekali mereka itu di rolling tugasnya. Yang mungkin awalnya di bidang pegawaian, kepegawaian, kemudian mungkin kurang kompeten di mata pimpinan sehingga di rolling taruh di bagian pengarsipan. Dan itu di dinas wajar Bapak Ibu. Jadi kalau ada penugasan pelatihan, meskipun itu bukan di bidang Bapak Ibu, itu sebagai ASN atau P3K itu wajar. Karena kita sering sekali di dinas-dinas itu rolling-rolling jabatan. Oke, aman untuk soal nomor 9. Kita next nomor 10. Dalam tim Anda, ada perbedaan pendapat yang cukup tajam terkait cara menyelesaikan suatu tugas. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi situasi ini? Yang A membiarkan perbedaan pendapat tanpa mencari solusi karena takut menyinggung. Yang B memaksakan pendapat Anda karena yakin itu yang paling benar. Yang C menghindari diskusi dan fokus pada tugas Anda sendiri. Yang D menjadi penengah, mendengarkan semua pendapat dan mencoba mencapai kesepakatan terbaik untuk tim. Saya rasa kalau soal nomor 10 ini aman. Semuanya menjawab D. Oke, aman ya. Kita langsung next. Untuk menyingkat waktu, karena saya sediakan juga soal host ada 10 soal. Untuk soal yang karakter seperti ini, saya sediakan 20 soal. Bapak Ibu nanti akan saya share juga. Akan di-share oleh tim di grup premium. Nah, ini tentang kolaborasi mencari solusi. Next, nomor 11. Anda dihadapkan pada situasi di mana Anda harus bekerja sama dengan rekan yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda dari Anda. Apa yang Anda lakukan? Yang A menghindari kerjasama dan mengerjakan tugas secara mandiri. Yang B berusaha memahami cara kerja dan kepribadian rekan kerja tersebut untuk menciptakan kolaborasi yang baik. Yang C meminta atasan untuk mengganti rekan kerja Anda dengan orang lain. Jadi langsung meminta pimpinan untuk jangan berpartner sama dia gitu ya. Sedangkan yang D membatasi komunikasi dengan rekan tersebut hanya pada hal-hal yang penting saja. Jadi ngobrolnya atau diskusinya ketika membahas hal penting. Kalau nggak penting, nggak mau diskusi. Oke, jawaban yang terbaik jelas ya Bapak Ibu yang B. Oke, tidak ada masalah ya untuk nomor 11. Sedangkan jawaban yang
paling rendah poinnya yaitu menghindari kerjasama dan mengerjakan tugas secara mandiri. Karena kalau ini benar-benar dia tidak mau kolaborasi, Bapak Ibu. Sedangkan kalau C dan D, nah ini langsung minta minta ganti orang lain ini malah. Yang dinilai di poin 11 ini yaitu kerjasama secara harmonis. Oke, kita next nomor 12. Anda menerima tugas baru yang membutuhkan keahlian yang belum Anda kuasai. Apa yang apa yang akan Anda lakukan? Yang A menolak tugas tersebut karena tidak percaya diri dengan kemampuan Anda. Yang B mengerjakan tugas tanpa berusaha meningkatkan keahlian, berharap hasilnya cukup baik. Ada harapan ya, berharap. Sedangkan C meminta rekan kerja untuk mengerjakan tugas tersebut untuk Anda. Yang D mencari pelatihan atau sumber daya yang dapat membantu Anda memahami tugas tersebut. Oke, sebagian besar menjawab D. Oke, tidak ada masalah. Betul. Ya, betul Bapak Ibu. Yang terbaik yaitu D dan yang terendah jelas yang A karena menolak. Ya, sudah mulai paham alurnya. Kata kuncinya di sini yaitu inisiatif dan tanggung jawab. Jadi meskipun belum Anda kuasai, Bapak Ibu tetap harus mau belajar hal-hal yang baru. Meskipun bukan keahlian Anda di bidang itu. Kita next nomor 13. Anda menemukan kesalahan dalam laporan yang sudah diserahkan kepada atasan. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini. Jadi pekerjaan Anda ini salah, tapi salahnya itu baru ditemukan setelah diserahkan. A. Segera melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan dan menawarkan solusi perbaikan. Yang B. Membiarkan kesalahan tersebut karena merasa tidak mungkin memperbaikinya, karena merasa sudah diserahkan. Yang C. Berharap atasan tidak akan menyadari kesalahan tersebut, jadi dia pura-pura nggak tahu dan diem-diem aja nanti. Sedangkan D. Menyalahkan rekan kerja Anda jika kesalahan tersebut diketahui. Jadi menyalahkan orang lain padahal itu pekerjaan yang Anda lakukan. Ya, nggak ada masalah. Semua menjawab A, betul Bapak Ibu. Agak saya percepat karena waktu sudah kurang 8 menit. Betul yang A, ya Bapak Ibu. Yang dinilai di nomor 13 ini yaitu mengakui kesalahan dan transparansi. Jadi harus transparan kalau merasa pekerjaannya memang salah, ya jujur harus diakui. Tidak perlu menyalahkan orang lain atau nanti berusaha membenarkan diri, tidak perlu. Kita next nomor, kita langsung ke soal HOTS nih Bapak Ibu. Saya rasa ini tidak ada masalah untuk soal-soal dan karakter seperti ini. Kita langsung ke soal HOTS dengan kata-kata yang lebih panjang. Nah, ini soal nomor 1. Ini saya kategorikan untuk guru, tapi tidak jadi masalah Bapak Ibu. Untuk yang selain guru juga harusnya masih bisa menjawab. Anda adalah seorang guru P3K yang baru saja ditugaskan di sekolah yang kurang memiliki fasilitas lab IPA. Sementara itu, kurikulum mengharuskan siswa untuk melakukan eksperimen sains sebagai bagian dari penelitian. Apa langkah yang Anda ambil? Yang A, memanfaatkan bahan yang dan alat sederhana yang tersedia di lingkungan sekitar untuk melakukan eksperimen. Yang B, menunda eksperimen dan fokus pada teori sampai ada fasilitas yang memadai. Yang C, mengajukan usulan pengadaan alat lab ke pihak sekolah. Yang D, mengadakan kunjungan belajar ke sekolah lain yang memiliki lab lengkap. Jadi di sini fasilitasnya ini tidak ada lab IPA. Sementara kurikulum mengharuskan ada eksperimen sains. Nah, Bapak Ibu kalau jadi guru P3K IPA kira-kira akan menjawab apa? Oh, masih aman ini. Semuanya bahkan ya, semuanya menjawab A. Oke, meskipun bukan guru untuk soal ini
Harusnya aman nih Bapak Ibu. Ya, betul. Poin tertinggi ada di A, sedangkan poin terendah itu ada di C. Jadi belum apa-apa, dikit-dikit protes, dikit-dikit usul untuk minta lab. Nah, ini masuk ke poin paling rendah Bapak Ibu. Karena menunjukkan kita ini kurang kreatif dengan fasilitas yang kurang lengkap, tapi kita tidak bisa mengajarkan eksperimen. Nah, seharusnya yang A yang terbaik. Memanfaatkan bahan dan alat sederhana yang tersedia di lingkungan sekitar untuk melakukan eksperimen. Jadi seadanya dengan alat-alat yang ada. Nah, ini yang dinilai di soal nomor 1 adalah inisiasi dan kreativitas kita. Kita lanjut, berarti aman untuk soal nomor 1. Nomor 2, ini untuk tenaga teknis IT di Dinas Pendidikan. Sebuah server yang berisi data siswa di Dinas Pendidikan mengalami kerusakan mendadak dan data belum sempat dicadangkan. Anda sebagai tenaga teknis bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, memberitahu atasan dan mengusulkan solusi pencegahan agar hal serupa tidak terulang lagi. Yang B, segera menghubungi penyedia layanan untuk memperbaiki server dan memulihkan data. Yang C, mencoba memperbaiki sendiri menggunakan perangkat lunak pemulihan data. Yang D, membuat laporan resmi kepada pihak dinas sambil mencari data pengganti dari sumber lain. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Nah, ini kita perlu diskusi ini. Kita tunggu dulu yang lain. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Oke, kita diskusi Bapak Ibu. Yang menjawab A dipersilakan open mic untuk mengutarakan pendapatnya. Monggo. Yang menjawab A dipersilakan. Oke, Ibu saya, Maulida. oke. Saya menjawab A karena jawaban A itu lebih komprehensif. Karena misal hanya menjawab B, itu kan hanya solusi, tapi tidak memberitahu atasan. Nah, kalau yang A itu lebih komprehensif, lebih lengkap. Selain memberitahu atasan, dia juga menawarkan solusi juga, gitu. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari Ibu Maulida. Dipersilakan untuk yang menjawab B. Monggo, Bapak Ibu. Yang mengutarakan pendapatnya bisa open mic. Yang menjawab B, dipersilakan. Halo, Ya, ya menurut saya kenapa saya B? Pak Karena Kartawi, nggih, i- Bapak. ini mengalami kerusakan mendadak dan belum sempat dicadangkan, belum sempat. Akhirnya segera mencari solusi, yaitu segera menghubungi penyedia layanan atau yang benar-benar bagian tukang servis sehingga segera diperbaiki server dan memulihkan data sehingga segera mungkin untuk normal kembali. Gitu. Oke. Itu cari jawaban Pak Kartawi. Mungkin ada Baik, Ibu. ya Pak, ini saya mau Ya. karena di sini ada kata kunci Anda sebagai teknis bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini. Tanggung jawab. Lah, Iya, untuk betul. jawab memperbaiki. Cukup mungkin? Ada yang ingin menambahkan? Cukup? Oke, kita bahas. Betul jawabannya yaitu yang B, nih, Bapak Ibu. Betul yang ditambahkan oleh Bu Ida tadi. Kita ini bertanggung jawab sebagai tenaga teknis. Jadi kalau ada hal-hal yang harus kita segera selesaikan,
itu kita harus langsung menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan yang A, ini yang kurang tepat ini ada di bagian kalimat yang terakhir, Bapak Ibu. Memberitahu atasan dan mengusulkan solusi pencegahan agar hal serupa tidak terulang. Jadi ini adalah setelahnya. Setelah yang B ini selesai, baru kita lakukan yang A, memberitahu atasan, terus kemudian bukan mengusulkan solusi lagi, tapi kita sudah melakukan solusi dan ada usulan solusi yang selanjutnya itu maksudnya harus ada pencadangan agar tidak terjadi masalah yang terulang lagi. Jadi ini kan bukan solusi saat sekarang, tapi itu solusi nanti ketika solusi B sudah dilakukan. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi jawaban yang terbaik adalah B. Selanjutnya baru dilakukan yang A. Kalau yang C, nah, kalau yang C ini memperbaiki sendiri menggunakan perangkat lunak pemulihan data. Ini bisa jadi enggak. Sedangkan yang D membuat laporan resmi kepada pihak dinas. Nah, ini nanti Lama itu lama. kelamaan. Nggih. Ini harusnya bukan yang D ini harusnya poin yang ini, poin yang paling rendah nggih Bapak Ibu. Ini nanti saya ganti. Harusnya D ini yang paling rendah, yang D. Sedangkan yang A itu adalah opsi setelah B. Nah, yang C ini bisa benar datanya, bisa jadi enggak. Karena kalau di dinas itu Bapak Ibu, kalau ada hal-hal semacam ini, kebanyakan itu proyek ya Bapak Ibu. Jadi penyedia layanan itu bukan dari dinas, tapi kerjasama dengan penyedia layanan di luar. Tapi pasti dari dinas sendiri ada penanggung jawabnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi langsung menghubungi penyedia layanan untuk segera memperbaiki server. Gitu nggih Bapak Ibu. Yang dinilai di poin nomor 2 ini yaitu tentang cepat tanggap dan solutif. Oke, kita next ke soal nomor 3. Anda mendapati bahwa banyak dokumen penting di kantor belum diarsipkan secara rapi. Beberapa dokumen bahkan hilang. Kalau tadi berupa file, nah sekarang ini kita bicara arsip yang hard, sehingga menyulitkan proses administrasi. Apa yang Anda lakukan? Yang A, mengusulkan pengadaan tempat arsip khusus untuk dokumen penting. Yang B, melakukan pelatihan kepada pegawai lain tentang pentingnya pengarsipan. Yang C, menginventarisasi dokumen yang masih ada. Dan membuat sistem pengarsipan digital. Yang D, menggunakan dokumen cadangan yang ada dan menggantikan dokumen yang hilang. Nah, ini opsinya tidak ada, seolah seperti poinnya tinggi semua ini Bapak Ibu, untuk poin nomor 3 ini. Nah, ada yang C, ada yang D. Oh, sebagian besar C. Ada yang C, ada yang D. Oke, sepertinya kita perlu diskusi, Bapak Ibu. Dipersilakan open mic untuk yang menjawab C. Mohon Monggo izin, dipersilakan. Pak. Oke, Bapak Nggih, Eko atau Bapak Pak. Kartawi? Saya Pak Eko, Pak. Oh, Pak Eko, nggih. Monggo Pak Nggih, Eko. mohon izin, saya termasuk ke kelompok yang menjawab C, Pak. C, iya, Pak, dipersilakan Pak karena Eko. menurut saya, Pak, ini karena benar-benar saya mendapati bahwa dokumen penting di kantor itu belum diarsipkan secara rapi, bahkan beberapa hilang, menyulitkan proses administrasi. Nah, yang benar-benar bisa segera saya lakukan, menurut saya yang C, Pak. Jadi menginventarisasi dokumen yang masih ada dan membuat sistem pengarsipan digital. Ini tentang prioritas, jadi tentang apa yang segera bisa saya lakukan. Sisanya ini adalah tindak lanjut dari setelah yang saya lakukan. Ini mungkin Setelahnya. bisa melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Pak Eko. Dipersilakan yang menjawab
D, monggo bisa open mic. Ini Bapak izin menjawab. G, Pak Kartawi. Ya kalau menurut saya pribadi, saya jawab D karena ini ada beberapa dokumen bahkan hilang. Nah itu kata hilang, akhirnya saya menggunakan dokumen cadangan yang ada, kan biasanya ada dokumen cadangan untuk menggantikan dokumen yang telah hilang. Terus baru menginventarisasi dokumen yang masih ada dan membuat sistem pengarsipan digital biar lebih tertib. Terima kasih. Oke. Nah, ini dari alasan-alasan yang dari Bapak Eko dan Mbak Kartawi, ini sebetulnya sudah sesuai nih Bapak Ibu. Nah, ini tinggal dari sudut pandangnya saja ini. Kalau saya pribadi, saya cenderungnya ke C. Tapi Bapak Ibu kalau misalkan memang tidak sesuai dengan pendapat saya, bisa jadi juga poin D ini poin yang terbaik. Karena kita membacanya dari sudut pandang betul yang dibilang Pak Eko tadi, yang kita lakukan secepatnya ketika sudah tahu dokumen itu hilang, yaitu menginventarisasikan agar tidak terjadi hilangnya dokumen lagi. Dan kemudian dijadikan digital agar tidak terjadi hilang dokumen lagi. Setelahnya baru nanti kita harus mencadangkan dokumen yang hilang tersebut. Jadi kita membuat cadangan yang ada untuk menggantikan dokumen yang hilang tersebut gitu. Kalau kita ini dulu baru menginventarisasi ke digital, takutnya nanti ada yang hilang lagi. Itu kalau sudut pandang saya Bapak Ibu. Jadi saya lebih sepakat yang C dulu baru ke yang D. Nah, ini harusnya C, D, kemudian mengusulkan dan kemudian melakukan pelatihan. Ini yang paling terakhir, nggih. Poin B ini yang paling terakhir. Oke, kita bisa next. Ini inisiasi dan solusi kreatif. Nomor 4. Kita batasi sampai nomor 5, nggih, Bapak Ibu, karena sudah pukul 8. Nggih, nggih. Nanti soal ini akan saya bagikan. Soal hostnya ada 10, sedangkan soal yang bukan host tadi ada 25 soal. Bapak Ibu bisa mempelajari, nanti kalau butuh diskusi bisa di grup. Nomor 4, Anda bekerja di sebuah kantor pemerintah daerah dan menerima banyak keluhan mengenai layanan online baru yang tidak efektif. Warga kesulitan mengakses informasi penting yang menyebabkan frustasi. Jadi masyarakatnya frustasi karena info-info pentingnya justru tidak bisa diakses. Apa langkah yang Anda ambil? A. Meminta maaf kepada warga dan meyakinkan mereka bahwa masalah akan segera diperbaiki. Yang B. Menyelidiki penyebab masalah dan memberikan saran perbaikan kepada tim teknis agar segera diperbaiki. Yang C. Menyelenggarakan kampanye sosialisasi untuk membimbing warga dalam menggunakan layanan tersebut. Yang D. Fokus pada peningkatan layanan manual bagi mereka yang tidak dapat mengaksesnya secara online. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab A, ada juga yang menjawab C, Pak Danang. Wah, ada Bu Juniati juga menjawab C. Oh, ada 3 opsi ini. Oke, kita diskusi. Monggo bisa open mic. Kita mulai dulu dari jawaban B. Maaf, ada yang jawab A ya? Ada yang jawab A. Monggo dipersilakan yang menjawab A dulu. Kenapa menjawab A? Bisa open mic, monggo. Yang menjawab A, monggo. Dipersilakan open mic. Oh, mungkin kurang berkenan ini mengutarakan pendapatnya.
Oh, Pak Eko juga menjawab A. Monggo, Pak Eko. Mohon izin Pak, ini Nggih. tadi memang agak bingung sih Pak. Dari semua soal yang sudah dibahas, ini yang paling rumit Oh, menurut saya. gitu. Gitu. Nggih, nggih, monggo. Jadi saya sendiri sempat berpindah jawaban Pak. Oh, nggih, nggih. Jadi pada akhirnya saya memilih untuk memutuskan memilih A. Karena menurut saya ketika seperti apapun bentuknya, apakah itu terjadi kesalahan di kita atau tidak, atau dari sistem dan sebagainya, yang paling penting ketika ada keluhan dari pengguna layanan adalah yang perlu dilakukan pertama kali menurut saya adalah minta maaf dulu, Pak. Terus berikutnya baru meyakinkan bahwasanya masalah mereka akan segera diatasi atau diperbaiki. Ini menurut kami. Jadi kami juga tidak bisa banyak berargumen. Tapi yang paling penting adalah meminta maaf terlebih dahulu dan sesegera mungkin untuk dilakukan perbaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Pak Eko. Dipersilakan yang menjawab B atau ingin menambahkan dari jawaban Pak Eko, monggo, Bapak Ibu. Monggo, dipersilakan yang mau menjawab B tadi, mengutarakan pendapatnya. Oke, Bapak izin menjawab. Oke, Pak Kartawi. Ya, saya sendiri sedikit bingung sih antara A sama B. Oke, Cuma akhirnya ketika ada masalah itu kita memiliki penyebabnya dari mana. Karena tak mungkin ada asap kalau nggak ada api kan gitu logikanya. Jadi kita cari penyebabnya masalahnya dan kita memberikan segera mungkin untuk perbaikan kepada tim sehingga plan tersebut segera teratasi. Di sisi lain, A juga bagus juga meminta maaf kepada warga dan meyakinkan mereka bahwa masalah akan segera diperbaiki sehingga tidak panik. Bingung sih, tapi saya jawab B, itu alasannya Pak. oke. Terima kasih Pak Kartawi. Ada yang menjawab C, nggih, Bapak Ibu tadi. Monggo dipersilakan open mic bagi yang menjawab C. Bapak, ini saya mau menambahkan yang B, Pak. Oh, nggih, Tadi monggo jawabannya Bu Ida. B. Kenapa Nggih, kok tidak A? Kenapa kok saya tidak memilih jawaban A? Karena di sini kan warga ini sudah frustasi. Lah, nggih. ketika warga itu emosi, ketika kita minta maaf dan ngeyem-ngeyemi itu kayaknya sudah tidak Tidak berlaku. berlaku. Makanya tindakan yang tertepat adalah menyelidiki masalah dan segera memberikan saran perbaikan agar segera diperbaiki. Itu mungkin adalah solusi yang solutif. Itu menurut pendapat saya, Bapak. Matur nuwun. Iya, betul sekali Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Jadi saya juga sependapat dengan Bu Ida. Betul, kata kuncinya ada di frustasi Bapak Ibu. Kalau cuman warga 1-2 orang mungkin kita bisa minta maaf Bapak Ibu. Tapi kalau seluruh warga frustasi kemudian protes ke Pemda karena ada permasalahan seperti ini, ya kita harus cepat untuk menyelesaikan ini Bapak Ibu. Nah ini tadi hanya sudah frustasi karena bisa jadi di kasus ini sebelumnya sudah ada warga yang sudah komplain. Mungkin opsi ini mungkin akan bisa jawaban terbaik kalau tidak ada kata frustasi ini atau kalimatnya mungkin ada warga yang komplain. Jadi hanya ada 1-2 warga yang komplain, baru kita lakukan minta maaf dulu, kemudian kita ke perbaikan. Tapi kalau dari pertanyaan ini sepertinya ini sudah berulang, tapi sistem ini nggak segera diperbaiki. Jadi kalau betul kata Bu Ida, kalau kita hanya minta maaf nanti malah menimbulkan rame nih nanti. Itu jadi jawaban yang paling tepat menurut saya yaitu yang B. Nah, ini maaf ini harusnya yang C ini setelahnya gitu Bapak Ibu. Jadi yang betul yaitu B. Sosialisasi itu nanti setelahnya terhadap permasalahan tersebut. Oke, soal terakhir. Nah, ini tanggap solutif nih Bapak Ibu. Soal terakhir ini adalah guru BK. Oh, maaf yang lain aja ini nanti khusus ke guru BK ini nanti. Nah, ini aja. Tenaga administrasi. Dalam seleksi P3K Anda diterima sebagai pegawai di bidang administrasi. Pada suatu hari Anda diminta untuk menyerahkan dokumen penting ke kantor cabang yang jauh. Tetapi Anda sedang tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Apa yang akan Anda lakukan?
Yang A meminta rekan kerja untuk menggantikan tugas tersebut sementara Anda beristirahat. Yang B menyerahkan dokumen tersebut meskipun Anda sedang sakit agar tugas tetap berjalan. Yang C menginformasikan kondisi Anda kepada atasan dan mencari solusi bersama. Yang D menunda pengiriman dokumen sampai Anda benar-benar pulih. Ingat, Bapak Ibu, nggih, pilih terbaik bukan kejujuran, tapi pilih yang terbaik dari opsi. Dan yang paling realistis dan yang paling mungkin yang akan Bapak Ibu lakukan. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke, hanya ada B dan C. Tapi yang jawab B ini sedikit. Berarti aman harusnya. Oke, langsung saya bahas saja Bapak Ibu. Jawaban yang terbaik adalah yang C. Ini sebetulnya mirip dengan karakter soal yang awal tadi. Bedanya ini sedang sakit. Kalau yang tadi beban kerja yang terlalu berat dengan waktu yang singkat. Ini kondisinya sedang. Kalau dijawab, kita menjawab B ini kurang tepat karena kita tidak tahu di soal tersebut seberapa parah sakitnya. Khawatirnya ketika kita memaksakan untuk mengirimkan dokumen, malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di saat perjalanan menuju ke tempat kerja. Jadi jawaban B ini kurang tepat nih Bapak Ibu. Padahal mungkin dalam pribadi kita mungkin merasa bersalah. Dokumen ini sangat dibutuhkan tapi kita sakit. Pengennya kita B. Tapi ini mengkhawatirkan Bapak Ibu, kita tidak tahu kondisinya sakit yang parah atau tidak di soal tersebut. Jadi kalau saya pribadi berpendapat yang terbaik adalah yang C. Sedangkan yang A ini adalah opsi selanjutnya, meminta rekan kerja untuk menggantikan tugas tersebut. Kemudian dia beristirahat, jadi dokumennya diambil oleh rekan kerja. Yang B memaksakan diri, sedangkan yang D menunda pengiriman. Nah ini opsi yang paling rendah poinnya. Begitu Bapak Ibu, sebentar Bapak, sebelum Bapak, nggih, mohon maaf, ini dari saya ya Bapak ya. Untuk soal nggih. ini tadi kan saya sudah sebelum kita dikasih soal ini kan kita sudah dikasih kayak pretest tadi ya Bapak ya. Untuk ternyata Nggih. dari 10 itu tadi saya ada yang salah 4 saya sampai kaget ternyata itu bentuk sama seperti soal seperti ini Bapak, kayak ini tadi saya menjawab awalnya tadi saya menjawab yang meskipun Anda sedang sakit gitu ya Pak. Ya. Yang kedua itu kalau tidak salah antara keluarga, ternyata saya lebih mementingkan ke kantor dulu dibandingkan ke keluarga. Jawabannya Bapak ini bagian saya ke keluarga dan saya menghubungi teman untuk biar bisa membagi pekerjaan itu ya Pak. Saya kan sebelumnya itu kan saya sudah dikasih tips sama teman, kita tidak boleh menjawab sesuai dengan hati nurani kita, harus sesuai dengan profesionalisme kita. Jadi saya tadi kenapa menjawab yang B dan yang menjawab yang mengutamakan pekerjaan di rumah sakit dulu dibandingkan keluarga, karena itu tadi saya jawabannya itu lebih ke profesionalisme kita untuk bekerja. Mohon untuk solusinya karena ini pertanyaan seperti ini kan kadang beda dengan jawaban kita dengan jawaban yang lain ya Bapak ya, karena kayak saya lebih ke kembali lagi tidak boleh sesuai dengan hati nurani kita, sesuai jangan apa yang ada di hati kita harus menjawab sesuai dengan realita yang ada meskipun itu beda dengan hati kita, seperti itu Pak. Monggo solusinya. Betul. Terima kasih Bapak. Ya, seingat saya di pretest itu ada keluarga kita yang sakit nih Ibu. Iya, nah, iya Bapak. Iya memang betul. Kalau yang opsi ini, yang nomor ini kan kita tidak tahu seberapa parah sakitnya pegawai tersebut kan Ibu. Dikhawatirkan nanti malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau dipaksakan yang B ini kan kurang tepat. Sedangkan kalau yang maaf yang keluarga sakit itu opsinya bagaimana Ibu? Ibu menjawabnya lebih mengutamakan pekerjaan, merawat pasien dibandingkan keluarga sendiri gitu. Sedangkan keluarga nanti dengan
kalau keluarga kita jawab, kalau di keluarga kita kerjakan, sedangkan yang di pasien itu kita meminta bantuan kepada teman, seperti itu Bapak. Kayaknya seperti itu kalau saya tidak lupa ya Pak, jawabannya itu Oh meminta gitu. bantuan kepada teman. Kalau saya jawabannya mengutamakan pekerjaan Mhm. kantor dulu ya Pak dibandingkan keluarga, seperti itu Pak Iya, jawaban betul. saya. Seharusnya betul, betul jawaban dari Ibu. Kalau kondisi seperti itu kan bukan kita yang sakit, tapi keluarga kita yang sakit. Ketika keluarga kita yang sakit dan pekerjaan kita di bidang kesehatan, memang seharusnya harus mengutamakan pasien dulu. Betul memang Ibu. Baru setelah itu keluarga. Karena seharusnya masih ada keluarga yang lain. Betul, profesionalisme diutamakan. Betul Ibu. Dari jawaban tersebut, apakah kuncinya salah? Saya salah tadi Bapak, harus Oh eh, gitu. harus Oh iya, iya. meminta bantuan ke teman gitu. Padahal saya, oh jadi ini pertanyaannya berarti jawaban Oh saya maaf salah Bu, mungkin gitu. berarti salah Ternyata kunci. Nggih, nggih. iya, nggih, Tapi jawaban nggih Ibu sudah Bapak, betul, nggih. mengutamakan profesional kerja. Oh Nggih. nggih, 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 Biar oh Ibu nggih, nggak nggih, bingung. nggih, Nggih. nggih. Terima Nggih, kasih sama-sama. Bapak. Nggih, karena waktunya sudah habis, kita buka diskusi. Monggo Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau menanyakan hal tentang wawancara, boleh terkait soal atau seputar tips, monggo. Dari diskusi kita tadi seharusnya sudah jelas nih Bapak Ibu bahwa kita tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga, tapi mengutamakan kepentingan instansi. Bahkan ada tadi soal yang tidak enak dengan teman, itu dihilangkan, bahwa kebaikannya ada di kebaikan instansi dan organisasi. Seperti itu. Monggo, Bapak Ibu barangkali ingin bertanya, dipersilakan open mic, atau tulis di kolom chat, juga dipersilakan. Izin bertanya Bapak, punten. Oh, nggih, Ibu Naisa. Silakan, Iya, monggo, Ibu. Pak punten ya, yang waktu kemarin kan saya ada wapri dari admin siap ASN tuh Pak, terus suruh ngerjain tryout tuh yang di aplikasi. Ya, Ibu. Nah, yang di aplikasi itu kan yang waktu Zoom 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu ya, waktu pembahasan soal juga, aku nanya ada soal teknisnya tidak gitu, katanya kan nggak ada, diganti apa tuh apa tuh SCT. SCT itu. Nggih. Terus pas waktu kemarin aku ngerjain di apa namanya aplikasi, ada pilihan teknis dan itu ada mapel yang saya ampuh di sekolah tuh Pak. Nah, apakah nanti gitu di saat tes CPNS pada P3K. P3K nanti akan diujikan teknis atau yang SCT? Apanya aja gitu. Itu aja sih Pak. Tapi takutnya aku belajar yang tentang aku tapi ternyata nggak keluar Nggak keluar. gitu. Nggih. Jadi mohon pencerahannya untuk fokus kemana gitu Pak, karena kan sekalian belajarnya gitu. Makasih, itu aja. Ya, terima kasih, Bu. Ya, untuk teknis memang Ibu dituntut ini dengan SJT. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya sebetulnya mengarah ke bidang masing-masing, tapi nanti kondisi di lapangan nanti seperti apa, seperti itu. Jadi soal-soal yang P3K itu sebetulnya dari 4 jenis itu agak mirip karakternya. Intinya kita harus mengkondisikan diri ketika nanti kita menjadi P3K yang terbaik itu seperti apa. Cuman bedanya kalau wawancara itu lebih ke individu, kalau sosiokultural lebih ke kehidupan sosialnya, kalau SJT nanti ke situasi yang di bidang kerja. Jadi betul Ibu, memang teknisnya memang diganti dengan SJT. Seperti itu. Info yang baru saya dapat memang seperti itu. Oke, berarti kita fokus ke SJT aja ya Pak, nggak usah ke teknisnya gitu. Iya, betul Nah, Ibu. soalnya kan jauh berbeda banget gitu. Waktu yang Ya, ada teknis tentang apa, misalkan saya tentang mapelnya PAI, jadi bahas tentang hadis, tentang Quran, tentang oh, akhlak dan lain sebagainya gitu. ya Kalau untuk SJT kan teknis beda. betul, untuk teknis memang Mm-mm. diganti dan memang kita juga langsung
harus adaptasi langsung Ibu. Dulu Hmm. sekedar cerita, saya dulu juga pernah pretest PPG, kisi-kisi itu ada mapel, tiba-tiba Hamin 1 minggu itu tiba-tiba diganti dengan literasi dan numerisasi dari pemerintah langsung, sehingga kita langsung belajar kebut dalam waktu 1 minggu. Jadi memang kita harus siap gitu Bapak Ibu untuk sering update info dan dipersiapkan yang terbaik. Untuk sementara ini info yang terbaru memang SJT Ibu. Tapi tidak Baik, ada Bapak. salahnya kalau memang ingin belajar tambahan di mapel Hmm. bidang. Baik, Dapat Bapak, berarti terima berubah. kasih. Nggih, Iya, monggo. mohon nanti kalau ada info terbaru selalu diinfoin kami, Pak, supaya tidak ketinggalan info. Terima kasih Nggih, banyak, Bapak. nggih, sama-sama Ibu. Monggo, dipersilakan dari Bapak Ibu yang lain ingin bertanya monggo. Saya rasa kalau wawancara ini tingkat kesulitannya paling rendah ya Bapak Ibu daripada soal yang lain dan jumlah porsi soalnya juga yang paling sedikit. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan lebih mengutamakan mempelajari SJT dulu karena jumlah porsi soalnya paling banyak. Ya, izin bertanya, Pak. Monggo Bapak Eko. Oke. Kebetulan saya sendiri baru mungkin 2 atau 3 hari yang lalu baru bergabung dengan Siap ASN. Nah, ini Oke, kebetulan belum pernah mengikuti sesi pembahasan yang kebetulan hari ini panjenengan bimbing kami di bagian wawancara. oke. Apakah ini nanti akan ada lagi sesi untuk bimbingan atau pembahasan bersama-sama seperti ini yang bagian SCT, Pak? Karena kebetulan saya belum pernah ikut tes P3K, juga belum pernah tahu bentuk-bentuknya SCT, hanya kemarin Oke. buka dari aplikasinya dan itu baru pertama kali tahu, Pak. Kebetulan pertanyaan saya sebenarnya sama seperti ibunya tadi. Kalau tadi guru agama, saya guru game malah, Pak. Saya pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, ini Oh, RPL apakah Pak, saya nggih. apakah saya harus fokus ke teknis bidang saya atau saya harus lebih memperdalam ke SCT-nya? Kebetulan saya sendiri juga baru ngajar 2 tahun, Pak. Jadi baru Oh, sekali. nggih. Oke, terima kasih mohon pencerahannya. Nggih, infonya seperti itu, Bapak. Jadi diganti dengan SJT. Sedikit cerita juga tentang PPG yang sudah saya jalani. Kebetulan bulan lalu kan saya sudah ujian PPG. Awalnya kita juga mengira akan yang muncul itu materi-materi tentang bidang kita. Ternyata yang muncul itu materi tentang eh, kondisi ketika kita sedang mengajar dikaitkan dengan materi atau bidang kita seperti itu, Pak. Jadi bisa jadi nanti SJT-nya muncul di keilmuan Bapak tentang RPL. Tapi yang ditanyakan nanti bukan lebih ke teori tentang di bidang RPL-nya. Seperti itu bisa jadi akan dikaitkan seperti itu. Jadi lebih ke tips belajar untuk SJT, Bapak. Untuk bimbingan kita sudah sediakan rekaman Bapak dari Zoom di awal dan ini bukan pertemuan terakhir Bapak, jadi masih ada pertemuan berikutnya, tapi bukan materinya wawancara. Kalau tidak salah masih ada sosiokultural juga dan kalau tidak salah juga masih ada SJT kalau tidak salah Bapak. Nanti bisa ditanyakan di admin. Tapi untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak bisa lihat rekaman Zoom kita ada Bapak. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Bapak. Mungkin satu penanya lagi nggih, Bapak Ibu, dipersilakan. Oh, ada yang tanya di kolom komentar Ibu Wida, kalau yang sudah punya serdik, apa nilai SJT sudah otomatis dapat nilai maksimal? Nah, untuk yang serdik ini, mohon maaf Ibu, ini kan bidang guru nggih. Apakah ini nanti akan dapat nilai maksimal? Karena SJT ini kan masih baru. Jadi saya belum belum apa namanya? Belum cari info lagi apakah nilai SJT nanti diambil dari nilai Serdik. Saya belum belum ada info terkait ini.
Tapi nanti Ibu bisa menanyakan juga di grup. Nanti akan diteruskan oleh admin. Admin nanti akan diteruskan kepada grup para pengajar. Kita akan cari info terkait ini, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu, dan mohon maaf belum bisa saya jawab untuk saat ini. Monggo, dipersilakan. Mungkin ada yang bertanya lagi. Terakhir, kalau memang tidak ada, Cukup, cukup. cukup, nggih. Oke, kalau Nggih. tidak ada, kita foto bersama lagi, nggih, Bapak Ibu. Semoga sekarang ini lebih komplit ini personilnya. Bapak, boleh Kak usul sebentar, Pak? Oh, nggih, monggo, Ibu. Kan itu mohon maaf menyela. Tadi saya masuknya agak terlambat. Yang saya lihat di tryout premium yang B3K itu kan soal teknisnya itu ada 30 soal nggih. Tryout 30 soal, nggih, Ibu. Ya, misalnya kalau yang di tryout itu dibuat sesuai seperti jumlah ketika kita melaksanakan P3K gimana nggih, biar kita terbiasa untuk membaca, biar kita terbiasa untuk mengerjakannya itu sesuai dengan benar-benar yang besok akan kita hadapi seperti itu, Bapak. Terus yang kedua, saya ingin menanyakan untuk trik dan tipnya agar kita itu memahami ketika kita menghadapi dengan soal yang HOTS itu kita langsung mengetahui kunci dari soal itu dan jawabannya itu bagaimana. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Bu Enda atas usulan dan pertanyaannya. Untuk usulan nanti akan kita sampaikan ke admin dan pihak IT, ya Bapak Ibu, agar dikondisikan seperti saat tes. Nih. Terima kasih atas sarannya Ibu Enda. Dan untuk tips, nah ini kalau tips harus sering-sering latihan Ibu, karena kita harus mencari, betul, memang kita harus mencari kata kunci dari kalimat tersebut. Dan hati-hati kalau di soal HOTS itu ada kalimat yang mungkin nanti akan mengecoh Bapak Ibu. Kayak tadi di opsi A dan B, di nomor 6 kalau tidak salah. Nah, itu hati-hati. Tapi saya yakin betul dari opsi yang mirip tersebut, misalkan Bapak Ibu ragu, setidaknya kalau nggak dapat poin 4, misalnya dapat poin 3. Saya yakin dari keempat opsi tersebut tidak ada yang sangat mirip untuk mendekati opsi 4. Saya yakin. Pasti kemungkinan yang poin tertinggi itu kalau nggak satu ya 2 untuk wawancara ya Bapak Ibu. Saya yakin untuk 2 opsi yang lain itu pasti ada poin yang pasti Bapak Ibu paham kalau itu poin yang paling rendah. Biasanya Kalau tentang ya Ibu. kalau untuk teknis untuk penilaiannya masih sama dengan tahun-tahun lalu kan, Pak? Mestinya yang tertinggi itu berapa, yang terendah 4. 0, kalau jawab benar baru Oh 4. iya, kalau tidak menjawab 0, kalau menjawab paling tinggi 4, poin paling rendah 1, masih sama Ibu. Ye, terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Nanti sarannya akan kita sampaikan ke tim kita. Terima kasih. Mohon izin untuk ambil foto lagi, nggih, Bapak Ibu. Nggih. Monggo open kameranya. Oke. 1, 2. Sudah siap, nggih, Bapak Ibu? 1, 2, 3. Oke. Untuk selanjutnya, pose semangat, nggih. Berikan senyum terbaik dari Bapak Ibu. Nah, monggo boleh pose semangat atau bergaya, monggo, dan berikan senyum terbaik dari Bapak Ibu. Monggo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sama-sama.
Dan saya Amin. berharap semoga yang mengikuti Zoom hari ini, bahkan yang berhalangan hadir di Zoom hari ini, yang mengikuti bimbel siap ASN, semuanya bisa lolos P3K dan Amin. menerima Terima kasih SK Pak. di tahun 2025. Semoga menjadi kado terindah untuk Bapak Ibu semua. Doanya Mohon maaf tapi Kak, apabila ada P3K-nya salah-salah. full time Pak. Oh, amin. Ya, betul Bapak. Semoga menjadi P3K yang full time. Amin. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Mohon undur diri, nggih, Bapak Ibu. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Mungkin, fotonya mohon di-share ya, Pak. oh nggih, Iya, ini bisa siap. Bu. Mohon izin saya undur diri, nggih, Bapak Ibu.